Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Hari ini kita akan belajar tematik 4E, subtema 2, pahlawanku, kebanggaanku. Pembelajaran 1, 2, dan 3. Pada halaman 55, kalian bisa membaca tentang Sultan Hasanuddin. Berikut ini adalah kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang pertama ada Kerajaan Samudra Pasai dari Nanggro Aceh Darussalam. Raja-rajanya ada Raja Marasilu, Sultan Muhammad, Zainal Abidin. Nah, Samudra Pasai ini menjadi pusat perdagangan dan agama. Yang kedua, ada Kerajaan Aceh dari Selat Malaka. Raja-rajanya ada Sultan Ali Mughayat dan Sultan Iskandar Muda. Ada juga peninggalan utamanya yaitu bangunan Masjid Baitur Rahman dibangun pada masa Sultan Iskandar Muda. Yang ketiga, ada Kerajaan Demak. Nah, raja-rajanya ada Raden Patah, Dipati Unus, Sekar Sedalepen, dan Raden Trenggono. Nah, Raden Patah ini pendiri sekaligus raja pertama, dan Dipati Unus ini putra Raden Patah. Sekar Sedalepen ini adalah adik Dipati Unus. Yang keempat, ada Kerajaan Banten di daerah Banten. Raja-rajanya Sultan Maulana Hasanuddin dan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, Sultan Ageng Tirtayasa ini adalah raja terbesar di daerah Banten. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten menjadi bandar perdagangan dan pusat penyebaran Islam. Peninggalannya yaitu Masjid Agung Banten yang beratap tumpang atau susun 5 dan gapura di Kaibon, Banten. Yang kelima, ada Kerajaan Mataram dari daerah Yogyakarta. Raja-rajanya ada Raden Sutawijaya, ada Panembahan Sedakrapyak, dan juga Sultan Agung. Nah, Sultan Agung ini adalah raja terbesar dan pendiri Kerajaan Mataram adalah Raden Sutawijaya. Yang keenam, ada Kerajaan Goa Makassar di daerah Sulawesi. Rajanya yaitu Sultan Hasanuddin. Makassar berkembang sebagai pelabuhan internasional. Banyak pedagang asing berdagang di Makassar. Makassar adalah kerajaan maritim dan sumber hidup masyarakatnya dari aktivitas pelayaran dan perdagangan. Yang ketujuh, ada Kerajaan Ternate dan Tidore di daerah Maluku. Raja-rajanya ada Sultan Hairun dan Sultan Baabullah. Rakyat Maluku hidup dari pertanian dan perdagangan, terutama rempah-rempah. Selain kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, ada juga peninggalan-peninggalan kerajaan Islam, yaitu ada masjid, pondok pesantren, keraton, makam, seni kaligrafi, dan seni sastra. Dahulu, kata pahlawan selalu identik dengan para pejuang yang gagah berani, yang pantang menyerah, berjuang memerdekakan bangsa dan negara sampai titik darah penghabisan. Nah, sekarang siapakah pahlawan-pahlawan kita sekarang? Pahlawan kita sekarang ada orang tua, ada dokter, ada guru, ada wartawan, dan lain-lain. Nah, orang tua kita adalah pahlawan kita yang utama. Orang tua kita telah berjuang, berkorban, bekerja tanpa mengenal lelah demi kehidupan dan masa depan anak-anaknya.
Perjuangan para pahlawan masa kini tersebut tentunya juga sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Padi dan kapas melambangkan sila kelima. Bunyi sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada juga nilai-nilai yang tercermin dalam sila kelima. Yang pertama, mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta menghormati hak-hak orang lain. Yang ketiga, bersikap adil dan suka memberi pertolongan kepada orang lain. Selain itu, ada juga contoh sikap yang mencerminkan sila kelima. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang pertama, menjunjung tinggi semangat kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, tidak bergaya hidup mewah. Yang ketiga, tidak bersifat boros dan suka bekerja keras. Dan selanjutnya, suka memberi pertolongan kepada orang lain. Pada pembelajaran selanjutnya di halaman 69, kalian bisa baca tentang Ki Hajar Dewantara, sang pejuang pendidikan. Ki Hajar Dewantara telah membawa terang pada dunia pendidikan di Nusantara. Terang adalah cahaya. Cahaya membuat yang gelap menjadi terang, membuat yang tidak tampak menjadi tampak, membuat yang tidak jelas menjadi jelas. Nah, cahaya menginspirasi para penemu menghasilkan benda-benda yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah lup atau kaca pembesar. Lup atau kaca pembesar adalah alat optik yang terdiri dari sebuah lensa cembung dipergunakan untuk melihat benda kecil agar tampak jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Manfaat lup dalam kehidupan sehari-hari adalah melihat nomor registrasi pada berlian, untuk melihat bekas pada berlian yang mengalami perbaikan. Yang ketiga, memperbesar objek penglihatan. Dan yang terakhir adalah kaca pembesar untuk membuat api. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.